Jadi kalau orang nggak merasa dilihat Allah tuh asal saja, bacaan asal. Al-Fatihah ya segitu-gitu aja. Bacaan mau panjang, mau pendek, seakan tidak ada rasa peduli. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk itu yang saat akan sholat, dia merasa akan berhadapan dengan Allah. Jadi rasakan, Anda itu diperhatikan. Ya, kalau antum datang ke pengajian, saya perhatikan kan Anda serius kan? Ya, Anda serius. Nah sekarang kalau Anda sholat datang kepada Allah, Anda merasa dilihat Allah. Maka kalau Anda merasa dilihat Allah, pasti akan serius. Anda akan belajar bagaimana bacaan-bacaan yang baik. Jadi kalau orang nggak merasa dilihat Allah tuh asal saja, bacaan asal. Al-Fatihah ya segitu-gitu aja. Bacaan mau panjang, mau pendek, seakan tidak ada rasa peduli. Tapi kalau Anda merasa dihadapkan pada Allah, dan merasa diperhatikan oleh Allah, maka Anda akan perbaiki. Takut kalau nggak khusyuk, ya khawatir kalau nggak fasih bacaan. Antum akan menghadap kepada pimpinan di kantor. Ya, akan berhadapan dengan beliau. Bukankah Anda akan jaga kata-katanya? Anda akan atur sebaik mungkin. Nah sekarang Anda akan berhadapan dengan Allah. Pemimpin dari semua pemimpin di langit dan bumi. Di semua alam. Maka kata Nabi, ada orang-orang yang disebut oleh Nabi punya sifat ihsan. Itu di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Ya dikeluarkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'innya, nomor hadis yang kedua. Disebut dengan hadis Jibril. Ketika malaikat bertanya kepada Nabi SAW, mengklarifikasi tentang makna ihsan. Mal ihsan? Kata Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah. Ta'budallah. Engkau beribadah. Saat kita akan beribadah, kita mengatakan na'bud. Ya an ta'buda, engkau beribadah. Kita mau ibadah, na'bud. Hanya kepada Allah saja. Iyyaka na'bud. Bukankah Anda mengatakan iyyaka na'budu dalam salat? Iyyaka na'budu, kami menyembahmu saja ya Allah, kami ibadah. Nah, ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nah, saat Anda mengatakan iyyaka na'budu, ya Allah kami sedang beribadah, kami menyembah, rasakan Anda itu dilihat Allah walaupun Anda tak mampu melihatnya saat itu. Jadi kalau Anda merasakan Allah melihat Anda, maka Anda akan semakin khusyuk dalam salat. Kemudian di akhirnya Allah katakan wa annahum ilaihi raji'un, dan rasakan mereka menduga mungkin boleh jadi itulah salat terakhir yang Anda tunaikan dalam kehidupan. Jadi kalau setiap orang salat merasa bahwa mungkin dalam sujudnya akan wafat, maka mustahil dia tidak khusyuk dalam salatnya. Pasti ada getaran tersendiri di jiwa yang mendorong Anda untuk lebih meningkatkan keseriusan dalam salat. Itu caranya khusyuk. Ya makanya kalau satu saat Anda terdorong, mohon maaf ya, tiba waktu salat, panggilan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Anda masih main-main misalnya. Maka rasakan boleh jadi pada saat itu Anda dipanggil oleh Allah dan pulang kembali kepada Allah. Apa maknanya? Maknanya azan apa? Azan artinya apa? An-nida, panggilan ya. Secara bahasa bimakna nida, panggilan. Ya, atau berasal dari kata udhun, telinga. Jamaknya azan. Kenapa disebut azan? Ada pakar bahasa yang menyebutkan disebut dengan azan karena lafaz ini satu-satunya lafaz yang selalu akan sampai pada telinga orang yang masih punya pendengaran. Jadi ini satu-satunya lafaz di muka bumi yang tidak pernah berhenti selama 24 jam. Silahkan kalau Anda mau teliti, silahkan. Saya waktu di Afrika Utara itu selesai Mesir azan, Libya azan. Selesai Libya, Tunisia azan. Selesai Tunisia, Maroko azan. Aljazair azan. Terus sampai ke Mediterania. Ternyata 24 jam itu nggak pernah berhenti. Makanya kalau Anda cek waktu-waktu azan, setiap kota di Indonesia aja kan ada beda ya. Sekian menit Kelapa Gading selesai, Sunter azan, sekian, Bekasi azan, terus 24 jam nggak pernah selesai. Muter terus. Dan di situ ada hidayah. Jadi ada orang-orang yang diberikan oleh Allah hidayah lewat telinganya. Tidak sedikit orang-orang yang non-muslim dengan azan masuk Islam. Diperkenalkan Allahu Akbar, nama Allah. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagi yang sudah masuk Islam, hidayah itu berubah menjadi hidayah ibadah. Ada hidayah iman untuk mengakui Allah, ada hidayah ibadah bagi yang sudah beriman bisa meningkatkan ibadahnya untuk mendekat kepada Allah. Kan bukti orang beriman itu kan amal soleh. Amal soleh itu nampak pada ibadah. Makanya setiap Anda menemukan kalimat iman di Quran selalu bersanding dengan amal soleh. Ya, walas, Quran surah 103, walas, innal insana lafi khus illa alladzina amanu. Setelah iman, wa amilus solihat. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalimat iman pertama dalam Quran. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Setelah iman, wa yuqimunas shalah. Salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam.
Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Setiap ada kata iman, amal soleh, amal soleh, amal soleh. Bentuk amal soleh itu ibadah. Jadi kalau orang sudah mengatakan beriman kepada Allah, akan nampak dalam ibadahnya. Nah, ketika Allah kemudian menyeru kita lewat suara muadzin, Allahu Akbar, itu hidayah untuk meningkatkan iman. Makanya agak heran teman-teman, ada hidayah itu datang lewat mata, lewat telinga. Antum kan bisa lewat jalan selain jalur masjid. Dari kantor kan pulang bisa lewat yang lain. Kenapa tiba-tiba Anda bisa lewat masjid gitu? Kenapa tiba-tiba mendengar suara azan? Itu kan hidayah Allah. Jadi orang-orang beriman itu ketika mendengar hidayah Allah itu terdorong untuk ibadah. Kata Allah, kalau pengen khusyuk rasakan, mungkin Anda wafat pada saat itu. Turunlah Quran surah kedua ayat 238. Hafidhu ala salawat. Jaga waktu-waktu salat jangan tertinggal. Sebagai pembuktian keimanan. Tapi yang paling menarik, ayatnya belum selesai. Wassalatil wusta. Dan salat pertengahan khususnya. Yaitu waktu subuh dan asar. Kenapa waktu ini sangat penting untuk diperhatikan? Baca hadis yang lain, kata Nabi, yata'aqabuna fikum malaikatul laili wa malaikatul nahari wa yajtami'una fi salatil fajri wal asri fasa'adu lillahi ta'ala. Hei kalian hati-hati, kata Allah. Awas, beraktivitas hati-hati. Karena kalian dicatat, diawasi oleh malaikat. Dimalu. Ya awas, hati-hati kalau sedang berbuat maksiat atau terfikir berbuat salah. Terfikir berbuat maksiat, rasakan ada yang mencatat di samping kita. Kalau itu belum sanggup menghentikan maksiat Anda, rasakan akan diwafatkan di waktu itu. Apa mau wafat dalam keadaan maksiat? Anda ke kantor, tiba-tiba ada orang nyogok. Rasakan saat menerima sogokan itu Anda wafat. Ya, makanya tuliskan di buku-buku Anda. Tuliskan di atas TV Anda. Tuliskan di komputer Anda di atasnya. Maksiat, wafat. Gitu aja. Itu gampang tuh. Jadi begitu lihat TV itu acara gosip, maksiat, wafat, pindahin. Ya, handphone tulisin maksiat, wafat, ya kan? Begitu lihat gambar-gambar nggak bagus, wafat nih itu. Ya, pindahin. Itu paling gampang tuh.